apakah lontar sumber-sumber itu masih relevan dengan zaman kekinian itu? Ya. Beberapa politisi itu masuk ke ranah-ranah agama, adat di Bali sehingga krama-krama Hindu itu ewuh pakewuh kadang-kadang, dan bahkan apa yang dibicarakan dulu sebagai media pemersatu justru terkesan ya, ya. terkesan sebagai media pemecah kan. Mungkin yang konkret disebut anggaplah Ampura tapi pangkul. Dia nggak berkembang, tapi begitu dipegang oleh kerajaan di zaman itu, dia langsung berkembang. Oh iya. Tapi kalau kerajaan yang memegangnya memanfaatkan agama, sebagai hal baik gitu. bukan, Oke. dengan tujuan politik, Hmm. biasanya kehancuran terjadi. Dia mempunyai keyakinan, oh saya tahu saya dosa ini, saya mencuri uang rakyat. Saya akan bayar dosa saya ini dengan saya korupsi 10, 2 saya bagikan untuk panti asuhan, untuk nyumbang ini. Nah, secara hukum karma gimana itu? Misalnya Gimana begini, itu, Tok? misalnya begini. Dan di Bali misalnya ada istilah semayang taat maksiat jalan gitu. Jadi rajin nih ke pura kok kene soto. Seimbang duniawi dan rohani itu bukan seperti itu maksudnya. Kenapa Pak Dokter tidak jadi sulinggih, kan sudah kenen itu. Ada yang menyarankan, sing ada di pemangku, sing ada di Sulinggih. Nggih. Gini, Win. Ada yang lebih penting daripada Sulinggih dan pemangku, Oke. yaitu sesana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam Bapak Dr. Wayan Mustika. Malam. Ini terima kasih banyak Niki sudah sampun berkenan hadir lagi di Jak Bali Pak Dokter. Ternyata banyak sekali yang penggemar Dokter Mustika Niki, banyak sekali yang di telepon, di chat sama di kolom komen, wih semua. Ternyata Pak Dokter Niki benar-benar punya penggemar khusus di Bali maupun di luar Bali gitu nggih Pak Dokter nggih. Niki yang sampai barusan di chat sama temen yang kebetulan jadi kelian adat nih Dok. Di sebuah banjar di Padung ini. Ini pertanyaannya begini, karena beliau tahu yang podcast lagi sama Pak Dokter. Begini dia pertanyaannya. Win, coba takonin engken carane ngerubah konsep upakara nak mula keto tuh menjadi mengerti tentang konsep upakara. Karena penglingsir Ragodini terutama Serati Banten kewasan ngubah konsep netu. Kadang-kadang Banten ane sing tawang suksemane nu dilanjutkan. Pangnya kone megah Bantene. Engken carane membuka pola pikir to. Dadene harga Banten di Banjarrago aeng malne. Dadene kramo ewuh pakewuh yen ngalih di sisi orangnya sing bisa menyamo braya. Meli Banten upakara takonin harga di duri gen hitungan. Makanya suruh upakara takonin harga kudo penelasane ngai sakit hati. Dadene yadnya kan sing tulus. Yen ngalih di luar orene serati dini man dengan harga di bawah. Orangnya Banten sing lengkap. Padahal serati Banten ada di luar kanti ngai buku pakara Banten gitu. Wah lantang pertanyaannya. Yang penting dokter paham pertanyaannya. Iya, paham. Niko gimana Niko Pak Dokter? Jadi gini Win, yadnya itu kan sebuah tindakan sebenarnya. Tindakan kita itu dipengaruhi oleh persepsi kita atau sikap kita. Tindakan dipengaruhi oleh sikap dipengaruhi oleh persepsi dipengaruhi oleh pengetahuan. Jadi semua bermula dari pengetahuan. Kalau pengetahuannya hanya mula keto, atau berdasarkan gugon tuon artinya bukan yang tuhu yang digugu. Gugon tuon itu kan artinya gugu yang dituhu. Yang sejati. Yang sejati tahu. Tapi masalahnya seringkali gugon tuon dimaknai sebagai gugu yang tua-tuan gitu. Sehingga walaupun yang tua itu tidak berpendidikan atau tidak berpengetahuan lah, ya pokoknya ikuti apa
yang dulu gitu. Ini bermasalah jadinya. Sehingga kalau ingin mengubah tindakan itu, ubah dulu dari pengetahuan. Nah, pengubahan pengetahuan ini tentu tidak akan mudah kalau dilakukan oleh orang yang tidak berpengetahuan. Nah, sebagai klien desa, ya teknisnya bisa dilakukan dengan apa? Mengadakan pelatihan-pelatihan serati Banten di desa itu. Atau pelatihan kepemangkuan. Sehingga nanti narasumber didatangkan ke sana. Untuk memberikan pencerahan. Narasumber itu kan banyak sulinggih yang mempunyai kemampuan sastra gitu. Dan nanti beliau akan dengan kemampuannya akan memberikan penjelasan apa itu Banten. Akan dijelaskan maknanya ini apa detail gitu bisa ya. Nanti akan diberitahukan bahwa apa Banten pinake awak tetui gitu. Jadi Banten itu ibaratnya tubuh kita sendiri, diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri tubuh itu Banten ibarat tubuh kita. Tentu tidak boleh berlebihan. Jangan sampai kepalanya dua. Kan nggak bagus. Kan kadang-kadang ada orang yang bikin Banten itu hulunya dua gitu misalnya, atau kakinya berlebihan, carunya berlebihan gitu misalnya. Atau yang lain-lain semacam itulah. Kemudian Banten pinake sastra. Pinake Weda. Maka tentu harus mengikuti apa kata sastra. Nah, kemudian Banten pinake ande buana, isi alam semesta. Tentu kemudian Banten itu harus mengikuti apa isi alam semesta sesuai sastra. Tidak boleh melebih-lebihkan. Karena dalam aturan bebantenan itu, ya sang yang tapini konon menyampaikan begitu. Hayu po kita ang lebih-lebihin gitu. Jadi tidak boleh melebih-lebihi katanya demikian. Tidak boleh Banten itu melebihi yang seharusnya. Tidak boleh juga mengurangi. Ya. Tapi kenapa ada Niste Madya Utama nih? Nah, Niste Madya Utama ini ke tingkatan. Sama kayak kita misalnya bikin gambar. Ketika kita disuruh bikin gambar manusia, bikin lingkaran di atasnya sebagai kepala, badannya bentuknya coba katik aja. Dua gini, nah itu juga manusia simbolnya. Tapi kalau disebut ngelebih-lebih itu apa? Kepalanya dikasih dua. Iya itu bedanya. Atau tidak diisi kepala, langsung badan, kaki, tangan, kepala nggak ada nih juga. Analoginya seperti itu. Atau yang itu inti, minimal ada mata lah. Terus kemudian yang Madya itu apa? Ada lukisannya, ada bentuk ditambah tubuhnya. alisnya, lebih detail sedikit. Dan yang utama itu sangat detail, sampai detail, lengkap lah. Kerut-kerut kulitnya pun kelihatan ya. Itu contoh bagaimana yang disebut utamaan yang utama gitu. Jadi itu fungsinya yang kanistan itu inti-intinya aja. Nah itu sebabnya orang Bali dari dulu sudah mempersiapkan kemungkinan ketika musim paceklik. Tapi upacara harus dilaksanakan. Di masa lalu kan selalu ada musim paceklik. Iya, benar-benar. Ya, kalau musim paceklik upacaranya masih tetap besar kan error perekonomian. Tapi jangan lupa, orang tua dulu juga tahu bahwa upacara itu disebut sebagai cakra magilingan atau putaran cakrayatnya. Sehingga kalau upacaranya berjalan dengan baik, itu bisa menghidupi banyak orang. Ya, dulu Dalang Nardayana, Dalang Cemplong pernah menyampaikan di desa beliau ada sebuah keluarga yang bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai mahasiswa hanya mengandalkan 3 pohon cempaka. 3 pohon cempaka. Jadi setiap saat itu kan berbunga. Jadi bunganya dijual. Nanti musim galungan bunganya mahal. Ya? Itu menghidupi dan bahkan bisa menyekolahkan anaknya. Nah kemudian orang Bali di masa dulu ya ini ya, yang mungkin sulit diikuti sekarang. Orang Bali di masa dulu sangat menghargai makanan. Kalau makanannya kering dikasih ke ayam. Jadi mereka memelihara ayam. Ayam nanti menghasilkan telur. Telur bisa dipakai upacara, ayam bisa dipakai upacara, bisa dijual. Terus mereka yang basi-basi makanannya dibawa kasih babi zaman dulu. Nah, musim penampahan nggak usah beli babi. Jadi yang mereka pakai untuk upacara itu lebih banyak tabungan-tabungan mereka di masa lalu. Tabungan-tabungan mereka selama 6 bulan itu berupa ayam, berupa telurnya, berupa ininya, berupa itunya gitu.
Kemudian di rumahnya pasti ada pohon Kamboja atau apa gitu. Nah kalau sekarang dengan pohon Kamboja itu kita bisa jual bunganya untuk upacara. Nah, sekarang karena kebutuhan banyak, akhirnya kita mendatangkan dari luar Bali bahkan. Nah itu yang disebut mekepat daun itu. Mekepat daun artinya apa? Upacara kita sampai memberi kemakmuran pada orang-orang di luar Bali. Tapi jangan sampai orang di luar Balinya makmur, di dalam malah nggak makmur. Jadi ada sesuatu yang salah itu. Kenapa sampai di luar bisa makmur, di dalam malah nggak ada apa ini. Gitu. Nah inilah kemudian perlu level-level guru wisesa, para pemimpinan, baik itu pimpinan adat, pimpinan dinas itu merenungkan hal ini. Ya, tujuan orang dulu bikin upacara dan upakara itu untuk memutar roda perekonomian. Itu tujuannya. Tidak ada maksud buruk gitu. Selain dia memutar materi, juga memutar energi. Ada pembaharuan energi di situ. Dengan upacara mencaru, dengan berbagai upacara itu memberikan vibrasi-vibrasi energi baru kepada Palemahan, Periangan, Pawongan gitu. Ya, sekaligus memutar roda ekonomi materinya. Kadang-kadang mungkin zaman sekarang orang Bali nih bingung dok. Artinya dianggap mangku mungkin juga belum paham tentang tentang Banten, bebantenan dan maknanya mungkin gitu kan. Sulinggih mungkin banyak di Bali tapi ini mungkin ragu mereka menghubungi, bisa nggak beliau diajak untuk begini, terus jawaban masalah subjektif senang nggak senang mendengar tutur beliau gitu mungkin. Itu sebabnya dulu tiang melihat ide Madai Gunung dulu sering, sekarang tidak ada yang seperti beliau kan. Nah itu mungkin kebingungan orang Bali, bahkan anak muda sekarang mungkin ditanya makna pejati, tujuannya itu apa pejati itu. Mungkin juga banyak yang nggak tahu, termasuk saya pun mungkin banyak tidak mengerti tentang bebantenan gitu. Nah kalau misalnya Pak Dokter, bisa Pak Dokter diminta untuk misalnya ke Banjar Desa itu untuk menjelaskan upakara gitu. Ini dokter itu bukan bidang. Oh bukan bidang. Tetapi tiang punya ide Pantempu Nabi. Oh yang memang Pak Dokter rekomendasikan ada? Ya Wijayananda yang dari Kuta, memang keluarga juga. Dan dulu tiang sempat membantu di awal-awal membantu menuliskan buku-bukunya beliau tentang Nihan Tataning Bebantenan gitu. Ada yang bikin. Ya, jadi sempat lihat-lihatlah sedikit itu. Dan sering mendengar beliau menyampaikan makna-makna bebantenan itu jadi tahu. Menurut Pak Dokter itu pas nggih? Ya, ada penjelasan bagus ya. Oh ya, ini bagus. Nah, berarti cuman kemudian karena beliau ada di Kuta, beliau sekarang menjadi Dharma Upapati di Badung. Apapun dari ganti yang belum mengikuti lagi perkembangan. Nah, itulah kemudian yang jadikan momentum untuk menyebarkan pengetahuan-pengetahuan tentang bebantenan itu. Selain beliau menulis yang bisa dibaca, beliau kemudian banyak menyampaikan melalui pencerahan-pencerahan seperti ini. Ada perselamaan beliau, sekarang banyak pemangku-pemangku yang datang ke sana untuk pelatihan diklat pemangkuan, diklat serati, diajarkan oleh beliau karena beliau memang jago juga. Lengkap beliau lah, Bantennya tahu, bikinnya tahu, kupasannya tahu gitu. Karena beliau memang dulu memang orang seniman gitu, seni juga. Nah, dari sana sering-sering mendengar beliau, jadi ikut tahu lah. Nah, itulah kemudian di desa pun kami adakan diklat-diklat seperti itu. Bahkan untuk kepentingan bagaimana menurunkan harga barang-barang gitu. Kuta itu kemudian sekarang ini menyediakan yang disebut serati Banten desa. Sehingga ngaben yang biasanya mahal kita turunkan. Bahkan tiang minta, ada enggak yang bisa lebih murah lagi? Ada enggak kita bisa begini di warung yatnya? Ada enggak bisa kita dapatkan supplier yang lebih murah sehingga bisa menekan harga-harga, atau bisa menggunakan sarana yang paling mudah, paling simpel, paling kanista kalau dibutuhkan. Sehingga masyarakat diberikan pilihan, mau yang miste, madya, apa utama gitu. Nah, seperti yang Win tanyakan tadi ini pejati itu kan bahkan kecil tapi
sangat-sangat dalam itu maknanya. Kenapa? Nah, itu mungkin. Ada yang menyatakan memaknai bahwa pejati itu sendiri yang hanya ada apa namanya itu, ya daksine wadahnya itu, serembengnya itu bermakna trio dasa saksi. Jadi ada 13 hal yang dimaknai di sana. Apa misalnya itu? Wadahnya dan alasnya itu, wadah daksinenya itu, kelapanya itu, serembeng namanya itu, wakulnya itu. Itu simbol dari angkasa. Alasnya simbol dari pertiwi. Kemudian kelapanya simbol dari salah satu menyebut kelapanya simbol dari apa namanya, matahari. Ya. Jadi di sana ada berbagai dewa di situ. Jadi ada penyenangnya, di penyenangnya itu ada simbolik dewa Brahma, Wisnu, Iswara gitu. Kemudian ada tangkihnya, bukan tangkih, tingkih, kemiri. Itu juga bermakna, ada yang memaknainya sebagai candra. Bukan, kalau tingkih itu dimaknai sebagai bintang. Telur dimaknai sebagai, ada yang memaknai sebagai itu bulan. Jadi surya, chandra, lintang, teranggana itu ada di situ. Itu sangat-sangat detail makna di situ. Bahwa tujuannya apa secara gini apa? Nah, itu simbolik dari kehadiran Tuhan di situ dengan berbagai manifestasi para dewanya. Jadi ketika kita sudah berhadapan dengan pejati, itu kita secara sungguh-sungguh melinggihkan Tuhan di situ. Nah, dengan segala permintaan yang kita inginkan. Bermakna kesungguhan. Bahkan di sana ada peras gitu. Ada macam-macam lah di situ. Ada penyenang, ada dipatkelan yang isinya 6, simbolik sadripu. Jadi simbol-simbol itu banyak sekali. Yang paling simpel. Ya. Nah, yang diperbesar lagi ada macam-macam lagi. Nah, ini sebenarnya kalau orang sudah paham itu, makanya sampai ada beliau ide selinggih yang dilebih, ide Empu Acaryananda, Empu Nabi Acaryananda bahkan menyampaikan, kalau Anda mau, kita bahkan bisa mengadakan upacara pengabdian hanya dengan ini, sekecil ini. Ditambah lagi hal-hal yang penting, misalnya apa, ya panjang hilang dan sebagainya lah gitu. Jadi masyarakat yang kadang-kadang tidak mau mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Nah, kadang-kadang apalagi terlebih di zaman sekarang, Pak Dokter yang berbagai kompleksitas terjadi di Banjar, di desa, karena desa Kalepatra kan. Terkadang mereka oknum-oknum prajuru itu tidak bijaksana melihat kondisi ekonomi masyarakatnya sendiri, sehingga ada seragam gitu. Atau mungkin fenomena ada juga boman bantuan uling proposal bobo janjian dengan pemerintah. Dijanjikan anggaplah contoh 100 juta kan. Bukan kelas CC ini cuman cair 50 juta malu. Kramorin peturunan ben gitu. Sehingga pada akhirnya liu penelahannya ben kan ada kading utang. Kading utang di LPD dan sebuah banjar atau desa kading utang, bahkan fenomena ngodaken itu juga sering. Padahal belum seharusnya diodak sesuonanya, pura mungkin belum harusnya direnovasi masih bagus karena mungkin ada pengaruh politik dan masuk ke sana, sehingga Kramo terbebani karena bantuannya cuma dapat setengah dari bangunan yang harusnya, sehingga Kramo lagi harus peturunan dan lain-lain. Ini menjadi kompleksitasnya di bawah nih ke sangat rumit sekali. Nah gitu ya menurut makanya gila itu. Gimana caranya kalau sudah begini kan dia. Kadang-kadang tiang mikir tuh emang ruwet sekali nih kayaknya kondisinya di Bali nih kayak sekarang gitu. Makanya kita butuh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya itu. Artinya ketika orang yang mampu tidak mau menjalankan tugas itu, maka kehidupan akan dikendalikan justru oleh orang-orang yang rajas, ya, ambisi. Yang tamas ya sudah mau apa, tamas itu yang malas. Nah, kenapa? Karena yang satuam itu diam, yang memiliki kebijaksanaan. Di desa-desa itu kan ada pemangku yang bagawante lah. Dalam skup yang kecil, pemangku itu adalah
bagawante daripada desa itu sendiri. Kalau tidak ada Sulinggih, maka pemangku dulu yang harusnya jauh lebih tahu tentang harusnya itu, ya. harusnya jauh lebih tahu. Sehingga sang pemangku ini harus bisa mengerem kalau pimpinan adat itu terlalu rajas. Ya, karena kalau pemangku nggak mau menjalankan itu, desa adat juga nggak berani. Itu idealnya. Tapi begitu. Realitanya, jauh sekali. Nah, ini kadang-kadang kan ya kita membutuhkan berproses terus lah. Bahwa ini bisa dimulai, proses ini bisa dimulai bukan hanya karena suplainya demikian. Suplai dari yang tersedia adalah orang-orang yang belum cakap di bidang itu. Juga karena demand-nya yang membutuhkan tidak mengungkapkan apa yang dia inginkan. Kan kadang-kadang contoh nih, ya pokoknya tiang lunas puput tidak menyampaikan saya punya dana sekian, apa yang bisa saya dapatkan supaya puput upacara saya. Kalau itu caranya menyampaikan, maka akan disesuaikan oleh yang punya tugas itu. Kan kadang-kadang kita begini, pokoknya nggih titang lunas puput. Nggih, dianggap dia berapapun saya siap gitu artinya. Tapi kalau tiang di Kute akan menyampaikan, tiang menduwe jinah amone. Dana tiang sekian, apa yang bisa dilakukan. Seperti ketika pandemi Covid kemarin kan. Beberapa kali kita tidak mengadakan upacara yang biasa kita lakukan karena masalah dana. Ya, kenapa? Karena di level pimpinan kita sering diskusi. Karena tiang kan ya sudah bertahun-tahun dulu pernah jadi penyarikan desa. Pernah penyarikan desa adat berapa periode? Ya 2 periode, 3-4 periode bahkan ya. Yang penyarikan 2 pernah, penyarikan 1 pernah. Kemudian sekarang jadi Sabo Desa. Ya, Sabo Desa. Sehingga di sana bisa menyampaikan usulan-usulan yang kira-kira tidak memberatkan masyarakat. Itu yang bisa tiang lakukan. Dan kebetulan pimpinan-pimpinan kita di sana juga sepakat untuk tidak banyak menghabiskan biaya-biaya nggak penting. Kalau bisa dipermudah atau diperingan, kenapa diperberat? Kita ada kesepakatan seperti itu kita. Dan kebetulan kita punya pendeta di Sulinggih, di Empu Wijayananda, yang kebetulan memang beliau adalah tokoh yang memang disegani. Jadi dengan kemampuan beliau, pengetahuan beliau aman gitu. Ya. Ada juga fenomena unik yang menjadi makin kompleks, Dok. Di Bali ini ya, kalau bicara masalah adat agama lah. Banyak orang Bali itu demen ngerengkang di sisi. Ya, itu. Pada saat forum sangkap jadi warung ini ngerengkang, di media sosial ngerengkang, ya timpalnya. Prajuru kan sana apa ya, nak benggeh orang gitu. Ada di sisi lainnya. Makanya kadang-kadang dia anak mana itu. Ini. Man di forum ada orang sing yai gitu. Menengken. Ya, di mana-mana. Di mana-mana mungkin ada gitu ya. Makanya aduh, ini kompleks sekali kalau bicara soal itu. Karena ketidakberanian kita untuk mengungkapkan, mengekspresikan. Nah, itu. Sering dia bilang begini. Allah ada yang ngusul kadang munyi-munyi kan gitu. Kadang munyi-munyi, kadang paling kengken. Tapi ketika di luar dia ngomong kan tidak ada gunanya. Palu sudah diketok. Jadi seringkali yang disalahkan adalah apa? Hasil parum kok demikian. Padahal sudah dikasih kesempatan bicara nggak menyampaikan. Nah, tapi paling tidak kan sebenarnya dalam desa adat itu kan ada desa adat banyak diwakili oleh kliennya, diwakili oleh tokoh-tokoh. Tentu tokoh-tokoh yang mewakili itu adalah tokoh-tokoh yang memang dengan berani bisa mengungkapkan apa yang dirasakan oleh bawahannya gitu. Nah, ini penting untuk diteruskan seperti itu gitu. Kadang-kadang kan begitu. Yang ngomong di forum kone adi sing ada banding ngomong di forum deh. Yang lebihan munyi nak rago reno jadi prajuru gitu. Dah ada prajuru tahun depan gitu. Takut kita kan. Kelemahan kita di situ. Di situ ya. Adik gitu karena ketidakmampuan kita menyampaikan ide kita. Ya, kan di Bali ada 2 cara menyampaikan ide. 1 mapekeling, mengingatkan. 2 memberitahu.
Kalau memberitahu kan menganggap diri kita lebih tahu. Oh ya, iya, nanti iya, dibalasnya iya, begitu iya, sekalian aja kamu jadi. Nanti ide ada gitu. Iya, gitu. Itu yang sering terjadi. Karena kita tidak berlatih, padahal Banjar sendiri diciptakan untuk latihan. Latihan Menyampaikan pendapat dengan benar, sehingga dengan saur singgih itu akhirnya tercapai apa yang diinginkan. Betul. Itu harusnya. Dia juga kadang-kadang berpikir begini, Pak Dokter ya. Artinya mungkin agama Hindu kan termasuk agama yang tua, termasuk kan sastra lontar-lontar yang mengatur tentang pembantanan upakara ini kan mungkin disesuaikan dengan zaman yang dulu kan, Dokter. Persis. Nah, di zaman sekarang apakah lontar sumber-sumber itu masih relevan dengan zaman kekinian itu? Ya. Beberapa lontar itu bertujuan untuk mengawetkan, melestarikan. Melestarikan barang-barang yang ada. Contoh misalnya, dalam upacara kita butuh bunga ini. Kalau tidak ada perintah untuk menyiapkan bunga itu akan punah karena nggak pernah dipakai. Tapi karena pernah dipakai, dibutuhkan. Misalnya ada calon arang, ada dibutuhkan yang disebut dengan gedang apa? Oh, gedang yang seram itu ya, gedang rangde, apa dan gedang rangde gitu. Oh, gedang rangde. Ya seperti itu. Apa yang lupa juga namanya. Gedang-gedang di calon arang itu kan gitu ya. Kan menjadi dia dibutuhkan. Pasti di sebuah tempat masih ada. Karena akan terpakai sebagai upacara, maka selalu ada beberapa orang menyiapkannya. Di Amerika, konon mereka yang pernah lihat videonya tuh, mereka menyiapkan sebuah tempat di mana mereka akan menyimpan benih-benih tanaman ya secara taksonomi disimpan di sana, sehingga satu ketika kalau tanaman ini punah, paling tidak ada benihnya di situ. Nah, orang Bali menyimpannya dalam lontar. Sehingga dalam lontar itu dibutuhkan ini gitu. Kalau orang tekun mengikuti itu juga salah satu cara tetua dulu melestarikan supaya tanaman itu nggak hilang dari tanah Bali ini. Itu salah satu caranya, karena dibutuhkan. Contoh, kita selalu membutuhkan kelapa. Kenapa sampai kita mendatangkan dari luar? Karena mungkin sebagian sudah berkurang. Ya, benar. Itu contoh. Benar. Sebagian sudah berkurang. Ditebang pakai rumah, pakai alat apa, pakai kebutuhan apa gitu. Ya. Akhirnya kita kekurangan itu. Menyarinya keluar. Padahal itu sangat dibutuhkan. Bukan saja dalam bentuk upacara, tapi dalam bentuk yang lain. Jadi banyak hal cerita-cerita seperti itu baru kita renungkan. Berarti kalau kita renungkan sampai orang Bali beli barang-barang yadnya dari luar, ini kita disuruh merenung bahwa ya yang nebang siapa gitu. Mungkin itu pesan semesta di Bali gitu. Ya, karena masing-masing pohon itu pasti penting. Oke. Setiap pohon yang tumbuh di sebuah daerah itu pasti penting untuk orang-orang yang akan tinggal di sana gitu. Ya, kalau kalau di Kutub Utara mungkin nggak ada pohon kelapa, itu nggak dipentingkan di situ gitu. Mungkin pohon lain yang penting di sana. Karena pohon yang bisa bertahan hidup di sana berarti pohon yang sudah bisa mengatasi berbagai jenis kekacauan yang ada di situ. Entah polusi apa jadi dia bisa dipakai oleh manusia. Itu yang perlu kita renungkan, jangan sampai kita hanya melihat bahwa ini kan Banten untuk ini tanpa melihat apa tujuan lainnya. Tadi kan sudah tujuan memutar roda perekonomian, kemudian memutar roda energi, sehingga yang tadinya energinya ngedrop, dicas lagi dengan mecaru, dicas lagi dengan piodalan dan seterusnya, kemudian menyimpan melestarikan tanaman-tanaman yang kalau nggak dipakai akan hilang. Ada burung-burung yang kan sering juga dipakai itu. Sekarang konon katanya bebek susah nyarinya, ada yang bilang begitu. Ya, artinya kita disuruh menyiapkan supaya ekosistem di tanah Bali nggak hilang. Ya, sekarang katanya sampai nyari kunang-kunang pun susah. Ya, padahal kunang-kunang itu konon baru bisa hidup kalau tanah-tanahnya masih mengandung unsur-unsur tertentu.
yang menyuburkan tanaman gitu. Jadi kalau kunang-kunang sudah hilang, ada sesuatu masalah pada lingkungan. Mungkin udah banyak polusi atau unsur hara yang hilang sehingga tanaman-tanaman nggak subur lagi. Itu hebatnya tetua dulu sudah memasukkan itu. Oke. Ini juga unek-unek. Ya. Mungkin beberapa teman tiang mungkin dok termasuk mungkin tiang juga sendiri dan artinya di Bali niki adat agama kan ya sulit dipisahkan lah dan dok adat dan agama nike dan secara hubungannya secara politik karena di dalam lingkup adat agama ini kadang identik dengan perkumpulan adalah perkumpulan kan ada massa di sana, ada massa. Jadi ini jadi target politik juga dalam urusan politik. Kadang-kadang politisi itu masuk ke ranah-ranah agama adat di Bali sehingga krama-krama Hindu itu ewuh pakewuh kadang-kadang dan bahkan apa yang dibicarakan dulu sebagai media pemersatu justru terkesan terkesan sebagai media pemecah kadang. Mungkin yang konkret disebut anggaplah Ampura tapi Bangkulun sesunan kadang lah karena dalam realisasinya sekarang sesunan ini kayaknya dalam konteks ngodaken itu sudah ada support dari politisi dan lain-lain. Bahkan banyak politisi juga kampanye di pura dan sehingga ada ya kramo yang tidak setuju dengan ini akhirnya tidak cocok dengan prajurunya atau dengan kramo yang lain sehingga ini caranya gimana ini menurut Pak Dokter gimana nih? Ini ruwet nih hubungannya ke politik. Nggak apa-apa, kita lihat sebagai bahan perenungan. Di berbagai tempat di dunia ini. Ya kalau Win mempelajari sejarahnya itu. Agama itu berkembang ketika ada campur tangan politik. Oh, berarti memang agama itu sendiri adalah politik sebenarnya. Dulu dia nggak berkembang, tapi begitu dipegang oleh kerajaan di zaman itu, dia langsung berkembang. Tapi kalau kerajaan yang memegangnya memanfaatkan agama sebagai hal baik, bukan, dengan tujuan politik, biasanya kehancuran terjadi. Kalau pemerintahannya menggunakan ajaran agama untuk menyatukan orang, kemudian untuk menciptakan keharmonisan. Misalnya contoh nih, kita di Bali ini kan ajarannya Trihita Karana, harmonis dengan pelemahan Pariangan Pawon. Kalau semua pemerintahan kita di kabupaten masing-masing di tingkat provinsi menerapkan itu, beres masalah ini. Kalau menerapkan Trihita Karana aja, bukan hanya slogan, itu beres semua. Karena sekarang cuma hanya slogan. Tapi begitu itu dimanfaatkan, agama, adat dimanfaatkan untuk politik. Itu sama kasus seperti di beberapa tempat luar kita, di luar negeri bahkan. Awal-awalnya bagus, agama itu berkembang, tapi kemudian menjadi sumber kekisruhan. Ada pecah antara aliran agama. Pura-pura megah dibangun, sebenarnya pura di dalam diri tidak dibangun. Yang sempat ngobrol sama Pak Mangku Pastika kan. Pak Mangku, gimana menurut Pak Mangku Pastika kok sekarang pura-pura ini masuk? Membuat pura megah itu gampang asal ada duit, tapi membuat pura di dalam diri yang berat. Pura dalam sekali nih. Pura dalam ya. Pura dalam diri yang berat ya. Makanya tempat yang paling tempat yang lumayan dianggap dianggap mengerikan, menyeramkan itu. Pura dalam. Karena di Kayangan 3 yang di pura dalamnya tempat yang cukup mengerikan. Artinya kekuatannya di situ. Nah di dalam diri kita, kalau pura di dalam nggak beres, gitu. Nah juga sama. Gitu. Jadi bagaimana yang di dalam ini bisa nggak dia menjadi lebih tenang, lebih suci, lebih damai gitu. Nah ini tugasnya. Kalau kita mengikuti konsep pemerintahan zaman dulu, orang suci selalu mendampingi rajanya. Disebutnya Bagawante tadi. Kalau orang suci sudah mengajarkan cara-cara memimpin kepada rajanya, seperti halnya bagaimana si Barata ya, diajari oleh Rama. Rama mengajari dia tentang
konsep kepemimpinan Astabrata itu. Bagaimana dia harus bisa seperti Surya Brata, Baruna Brata, Yama Brata, Chandra Brata gitu. Nah kalau dia Indra Brata, kalau dia sudah melaksanakan itu dan tekun mengikuti arahan si Bagawanta, negerinya makmur. Nah kalau sekarang kita kan nggak tahu apakah sudah dilaksanakan apa tidak. Gitu. Makanya kemarin tiang debat sama teman, oh kalian ini orang ini beragama apa? Pemimpin kalian bully terus, karena udah ada itu Guru Wiseso itu harus kalian hormati gitu. Orangnya ya bisa jadi karena pemimpinnya dianggap misalnya tidak menjalankan Astabrata gitu. Di rakyat itu boleh yang disebut mapaungu. Mapaungu maksudnya? Mapaungu itu mengingatkan. Oh genten, berarti konsep Guru Wiseso itu mau harus terus dihormati itu. Ya, hormati bagian apanya, tetapi ketika kalau salah, makanya begini. Ingat tak Erwin kisah di pewayangan itu? Oke. Raja itu Yudhistira ada mempunyai 4 punakawan. Oh iya. Punakawan itu parekan. Parekan artinya yang mereka itu rakyat jelata loh. Dalam konsep itu, dalam Sanggut Merdah Tolan itu parekan. Kalau rajanya mulai agak miring, yang dekat itulah yang menyangga biar tidak jatuh. Menyangga mengingatkan terlalu miring. Ya itu tugasnya rakyat. Rakyat jelata tugasnya mengingatkan. Bukan berarti guru meskipun ada ajaran Guru Wiseso itu kita tidak boleh mengingatkan atau mengkritik. Mengajari nggak boleh. Oh mengajari nggak boleh? Nggak boleh, karena kalau kita mengajari berarti kita yang lebih pintar dari dia. Kan banyak yang begitu dok, pemimpinnya kadang-kadang dianggap tidak pintar tapi kan orang pemimpin itu kan belum tentu pintar dok. Harusnya dia lebih pintar. Ya. Kalau ada pemimpin tidak lebih pintar dari rakyatnya, dia perlu belajar lagi. Karena kan demokrasi ini yang penting duit katanya. Siapa berduit dia jadi. Nah, itu lu punya duit, lu punya kuasa gitu katanya. Nah itu tadi. Kalau kita ingat kisah-kisah Mahabharata itu kan ketika menjadi seorang pemimpin itu kan prosesnya panjang itu. Baru dia sampai menjadi itu. Gitu. Karena begini, kalau ini ingat ya, di kisah Mahabharata, Resi Drona meminta masing-masing dari Panca Pandawa itu untuk memanah seekor burung di tengah sangkar yang digantung di pohon. Yudhistira kemudian disuruh membentangkan panah. Dia tanya sama Guru Drona, apa yang kamu lihat? Oh saya melihat pohon, sangkar, bahkan orang-orang di sekitarnya dia lihat. Kamu nggak usah, kamu nggak mungkin berhasil. Kamu cocoknya jadi pemimpin, digitukan Yudhistira. Apa maksudnya? Karena seorang pemimpin itu tidak bisa melihat satu hal saja. Dia melihat semuanya. Oke. Kalau kamu Arjuna, apa yang kamu lihat? Aku melihat mata, ya sudah lepaskan panahmu. Artinya kesatria yang berperang itu, atau manah itu yang tajam itu, tidak boleh fokus kemana-mana, tidak boleh pikirannya kemana-mana, harus fokus. Tapi raja itu harus melihat segala sesuatunya. Kalau begini ini efeknya kemana, ini efeknya kemana. Itu tipikal raja. Satria berarti. Tipikal raja itu begitu. Nggak boleh pemimpin itu hanya melihat satu. Benar. Karena kompleksitasnya banyak pasti kan di bawah. Ya, kan, apalagi pada saat mengeluarkan solusi. Karena dalam teori, every solution will bring another problem gitu. Sama kayak dokter lah. Dokter ngasih obat. Obat ini sembuh, mungkin ada efek samping. Masalahnya efek sampingnya bisa diatasi enggak? Kalau bisa enggak apa-apa gitu. Nah, solusi-solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti akan menimbulkan ekses lain. Jangan sampai solusinya nggak beres, eksesnya yang buruk lebih muncul. Kan bahaya juga. Betul. Makanya harus sekupnya adalah holistik, bisa melihat segala sesuatu. Sama dengan itu misalnya, hentikan Banten gitu misalnya kan, itu eksesnya bisa kemana-mana. Atau udah bikinkan mereka, bayarkan mereka mereka memperbaiki pura, udah kasih biaya untuk perbaiki pura. Tapi kan perbaikan itu mengandung lanjutan berikutnya. Memungkah ngentak linggih, begitu memungkah ngentak linggih, masa nggak disiapin konsumsi Banten. Kemudian wah ini upacara besar ini akan ada tamu lagi datang. Tamu lagi. Itu dah yang membuat ruwet.
Itu kan akhirnya peturunan masih masyarakat gitu. Nah itu kan selalu ada ikutan. Iya. Setiap lokomotif membawa gerbong banyak di belakang. Benar berarti apa yang Pak Dokter katakan ya. Apa yang kamu miliki itu yang menyakitimu. Yang pikir-pikir renungkannya sajan ternyata Bu gitu. Nah, orang tetua dulu yang menyampaikan gitu ke tiang. Apa gelang untuk nyakitin gitu. Tapi beliau juga menyampaikan hal sederhana bahasa Bali tapi ini. Aluhe aleh. De ulah aluhe. De ulah aluh. Apalagi elah misi aleh-aleh gitu. Jadi de ulah aluh. Kemudahan itu jangan dijauhkan gitu. Tapi de ulah aluh, jangan asal-asalan, jangan gampangan. Aluhe aleh, cari kemudahan itu gitu. Tapi jangan jangan santai-santai aja gitu. Oke. Apalagi aleh-aleh ya nyari apa sih yang bisa dilakukan. Jadi kacau kita di situ gitu. Nah, tugas kita adalah benar-benar wisdom wise gitu. Ya, itu tugas kita di Bali. Nah, apalagi kita sedang mengikuti perkembangan zaman, perkembangan zaman. Jangan kan ada kemungkinan ini susah dicari, itu susah dicari gitu. Ya. Tapi yang sekarang banyak diadopsi apa? Contoh nih, nikah yang diadopsi apa? Praweddingnya diadopsi. Yang foto prawedding untuk kenangan-kenangan bagus, enggak apa-apa gitu. Sepanjang punya dana. Tapi jangan sampai hal penting berupa bekal-bekal pernikahan enggak disampaikan oleh tokoh-tokohnya. Bahwa nanti ketika kamu nikah, kamu akan mengalami ini, siapkan dirimu dengan pengetahuan ini gitu. Itu kan penting itu. Iya. Benar. Susilanya mana, tatuannya mana gitu. Itu yang perlu juga diingatkan kepada orang-orang gitu. Siap Pak Dokter. Ini lagi satu Pak Dokter yang renungkan sempat kan. Ya. Kadang-kadang merasa kok seperti dunia atau Tuhan ini tidak adil gitu ya. Ya. Ini dia di pemikiran dia kayak ini kayaknya nggak segini, nggak begini deh. Tapi kok sukses. Kehidupannya begini gitu. Kalau melihat pemimpin misalnya kayaknya orang ini begini kok dan bisa jadi pemimpin asal punya duit. Tuhan tuh ada nggak sih? Katanya Tuhan itu Tuhan mereka sudah diciptakan gitu. Berarti Tuhan menciptakan pemimpin yang kayak begitu dong gitu. Nah itu kadang-kadang bingung. Gimana itu Dok? Nah kembali di ajaran kita percaya dengan karma, Win. Oke. Nah, ada karma individual, ada karma kolektif. Karma individual itu apa? Apapun yang dia lakukan akan memberikan hasil. Mungkin di kehidupan sekarang dia tampak banyak berbuat jahat, berbuat buruk, tapi kok berhasil. Itu mungkin tabungan di masa lalunya. Oke, makanya ada Sancita Karma Pala. Oke. Tapi bukan berarti keburukan yang dia lakukan sekarang tidak akan menimbulkan pahala. Itu mungkin akan berefek di kehidupan berikutnya yang disebut kriyamana karma pala. Kalau tidak sekarang ya mungkin nanti. Entah kapan gitu. Begitu. Itu yang karma pribadi. Yang karma kolektif, masyarakat itu menghasilkan pemimpin seperti apa. Jangan lupa pemimpin lahir dari masyarakat. Kalau masyarakatnya demikian, maka pemimpinnya demikian. Makanya ada kata-kata pemimpin adalah representasi dari masyarakatnya gitu ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Oh iya, benar. Kalau rakyatnya memilih si A jadi pemimpinnya, maka suara Tuhan mengendaki pemimpinnya dari suara A. Jadi kan yang keliru siapa? Salah memilih siapa? Kita. Iya. Dia belajar ini menerima. Disclaimer Demun, sebelum digoreng kemana-mana, ini saya tidak menyebut siapa pemimpinnya. Orang tidak menyebut orang nanti dikira. Ini memang pola. Ya artinya kan pola di mana-mana. Memang pengetahuannya memang begitu. Pola. Bukan si A, si B lebih baik, lebih buruk. Enggak. Tapi kemudian ya. Ketika masyarakat dengan pola A kemudian memilih pemimpin dengan tipe A, suatu ketika yang dia inginkan adalah tipe B, bukan tipe A seperti sebelumnya. Maka masyarakat pun harus mulai dengan mengingatkan, yang kami inginkan tuh tipe B loh. Gitu. Nah nanti yang pemimpinnya bisa berubah. Belum tentu pemimpin yang dimaksud itu harus ulang dong lagi pemilu, nggak kayak gitu.
dia bisa mengikuti apa kehendak masyarakat, kebutuhan masyarakat. Nah, jadi dia berubah di situ, mengubah diri kan tidak harus mengubah semuanya, harus mengubah diri. Nah, sama dengan Yudhistira. Yudhistira dulu sempat memimpin Indraprastha. Ketika tersisih dari Hastinam, memimpin Indraprastha, tapi kemudian dia mengizinkan dirinya untuk menjadi pemimpin yang apa? Yang gemar berjudi, yang bahkan berani mempertaruhkan istri, mempertaruhkan kerajaan, pengaruhkan tahtanya itu. Setelah dia kena efek, akhirnya harus 13 tahun menyingkir, ya di situ mungkin dia belajar. Sehingga kelak ketika dia balik lagi menjadi raja, dia berubah, tidak lagi seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Bukannya Yudhistira diganti, bukan. Yudhistira mengganti karakternya, kepemimpinannya menjadi lebih baik. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak bermaksud, obrolan kita tadi tidak bermaksud mengatakan masyarakatnya salah memilih si A, bukan. A itu adalah pilihan masyarakat A. Ketika kita menginginkan B, kita mulai juga dengan menyampaikan aspirasi kita bahwa kali ini yang kami inginkan B. Bisa enggak A berubah jadi B? Tentu bisa dengan pembelajaran tentang ini kan bisa. Itu maksudnya. Oke, siap. Ya. Ini masalah, kalau ngomongin masalah karma nih, kita yang punya pertanyaan begini juga. Ya. Kadang-kadang ada orang oknum pemerintah atau orang pengusaha yang bisnis gelap. Ya. Misalnya dia narkoba atau money laundering dan lain-lain gitu. Ya. Dia mempunyai keyakinan, saya tahu saya dosa ini, saya mencuri uang rakyat. Saya akan bayar dosa saya ini dengan saya korupsi 10, 2 saya bagikan untuk panti asuhan, untuk nyumbang ini. Nah, secara hukum karma gimana itu? Misalnya begini. Saya yang membeli makanan. Saya tahu yang makanan yang saya ambil adalah makanan yang tidak sehat. Tapi saya akan bagi-bagikan. Anak saya kasih, teman saya kasih, bukan hanya saya makan sendirian, makanan yang tidak sehat itu. Itu kan makanan, Dok. Ini duit. Ini contoh nih kan. Itu kan makanan yang tidak sehat. Apakah bisa apple to apple? Nanti kita lihat. Oke. Ini makanan yang tidak sehat. Saya ambil, saya beli, terus saya bagikan. Oke. Ya, jadi saya beli makanan 10 bungkus, makanan tidak sehat 10 bungkus. Anak saya kasih 2 karena punya anak 2. Istri saya kasih 1, teman-teman saya kasih sisanya, dan saya makan 1. Kira-kira yang sakit siapa? Yang diberi semua. Semua. Ini uang, materi yang kita ambil. Itu kan materi yang tidak sehat, yang tidak suci. Oke. Karena dia diambil dengan cara korupsi apa dan sebagainya. Lalu kita berikan kepada ini. Nodanya ikut nggak? Nah, tapi kan beda konteksnya dengan makanan, Dok. Itu kan dimakan. Kalau duit juga hukumnya seperti itu ya? Sama. Ketika kita membawa itu, ya semua yang kita, misalnya lagi nih, contoh lain ini. Kita membeli barang. Oke. Barang itu mengandung racun. Kita bawa ke rumah, semua orang enggak kena. Sederhananya kan kita sudah tahu. Satu orang makan nangka, semua orang kena getahnya. Kan gitu. Nah, jadi kalau kita mengambil uang yang tidak benar, begitu kita ambil, yang lain kena efek enggak dia? Tuh. Contoh di kisah Mahabharata. Tapi kalau Tapi kalau dalam bentuk duit bukan makanan kan, yang menerima itu bisa jadi dia tertolong misalnya tertolong dalam hal sakit ataupun dalam hal bisa survive lagi, mungkin lagi segini gitu kan, tertolong secara materi itu. Ya, itu money laundry kan money laundry. Money laundry dengan cara apa? Dipakai untuk menolong ini. Seperti Robin Hood misalnya kan. Kisah Robin Hood gitulah. Tapi kan kita tahu kisah peperangan Mahabharata itu terjadi karena apa? Bhisma ngotot mempertahankan Hastinapura walaupun dipegang oleh orang yang tidak benar. Efek dia ngotot mempertahankan itu, walaupun harus berhadapan dengan cucu yang dia sayangi, yaitu Pandawa, efeknya malah hancur. Seluruh Hastina malah hancur, betul nggak? Iya. Dia juga kena karmanya dalam bentuk dia pernah membunuh Dewi Amba, dia dibunuh, dan dia harus menahan dirinya belum pulang
tetap di Medan Kurukshetra menyaksikan kehancuran anak cucunya sendiri. Karena dia mengambil jalan yang salah. Yaitu tidak menghentikan itu sebagai orang yang paling berkuasa di zaman itu. Ini contoh. Jadi ketika yang punya itu mengambil yang tidak benar, walaupun dia pakai untuk ini kan untuk anak saya sekolah, tapi kan eksesnya negatif. Bagaimana kalau anggaplah Ampuro nih tidak bermaksud merendahkan orang, seorang PSK itu. Dia kan kerjaan buruk tuh. Tapi dia bisa menghidupi anaknya, menyekolahkan itu gimana itu, Dok? Ya. Tapi anaknya itu pasti kena ekses walaupun ekses mungkin ya. Pasti kan? Oke. Dia mungkin dibully. Sama dengan mungkin ya. Dibully juga. Sama dengan pejabat. Dia mengambil uang korupsi. Dia kasih anaknya ini kan demi kepentingan kamu sekolah, tabungan. Tapi begitu bapaknya akhirnya tertangkap. KPK itu misalnya kan. Anaknya kena nggak? Oh iya. Nggak kena penjara, tapi kena apa? Iya. Nama baiknya kena. Oh iya, benar. Ya, tidak kenanya berbeda. Kalau ketangkep kan. Kalau enggak, mungkin ada dalam bentuk lain karmanya gitu. Tapi kan kita tahu tidak ada kejahatan yang sempurna. Oke. Di dunia ini tidak ada kejahatan yang sempurna. Akan selalu bahasa kita kan yang kan pengandus kita. Yang kan pangbangke kita. Akan selalu ketahuan. Nah, walaupun pada saat ketahuan itu anaknya kena juga, keluarganya kena, ini juga kena. Tiba-tiba yang dulunya ikut foto-foto, jadi mungkin enggak banget foto. Saya tidak pernah berteman sama dia. Nah, dalam case yang berbeda begini, Dok. Mungkin juga banyak orang mengalami. Dan di Bali misalnya ada istilah semayang taat maksiat jalan gitu. Jadi rajin nih ke pura kok kene soto aneh-aneh gitu. Mabuk kene gitu. Gimana itu, Dok? Wah, saya seimbang hidup saya ini gitu. Gimana itu? Salah itu pemikiran begitu, Dok? Tapi kalau dia mabuk hasilnya apa gitu? Enggak, bukan mabuk sih misalnya. Dalam sekarang kan aneh-aneh lah, banyak lah aneh-aneh gitu. Kan akhirnya ya seimbang itu apa? Oh, yang penting kan saya sudah mandi. Habis itu kecebur lagi. Kebayang ya? Oh, analoginya gitu ya. Mandi kedas ya. Kedas. Ketika mencebur lagi benje. Ben daki. Tapi kan seimbang. Seimbang. Kedas pan. So daki ben kedasan gitu manas. Tapi kenyal ada gitu dong. Ya. Oke. Seimbang itu bukan berarti ini harus diambil, ini harus ambil, enggak. Seimbang itu artinya apa ya? Seimbang duniawi dan rohani itu bukan seperti itu maksudnya. Seimbang baik dan buruknya gitu. Wih, raga berbuat baik nih selama 30 tahun sisanya berbuat jahat nih. Enggak, bukan begitu maksudnya. Oke. Seimbang itu apa? Yang seimbang versi Bali itu Jagadhita dan Moksa. Jagadhita dan Moksa. Di kehidupan duniawi bahagia, di kehidupan kematian rohani nanti juga mengalami pelepasan gitu. Saja yang disebut orang pak seimbang nih. Apa tuh mobil panglah kan sugih, umah pangjelek panglacur nyambung. Karena banyak mindset begini, teman-teman ya banyak berpikiran begini. Ada bikin status misalnya di media sosial kan, dibi ke pura jani kedugam gitu misalnya. Itu dianggap keseimbangan, pang seimbang hidup jadi dibi ke pura jani dugam gitu. Kayak gitu dong. Ketika dugem itu dimaknai sebagai hiburan, itu nggak masalah. Itu nggak masalah kan. Gitu. Tapi di dalam dugem itu kan ada yang aneh-aneh banget. Nah, ketika itu melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kan sama dengan setelah suci jadi noda gitu. Tapi kalau ke pura dia nunasice dapat gembira secara rohani, kemudian ketika dia dugem dapat dia hormon serotonin, hormon bahagia, nggak apa-apa. Tapi ketika di sana malah mabuk gitu misalnya, naik motor kecemplung got gitu misalnya, kan nggak dapat. Di sini dapat bahagia, di sini dapat celakanya kan nggak nyambung. Siap. Jadi seimbangnya tuh seimbang jasmani rohani gitu. Wah, mantap sih nih. Setidaknya lebih plong lah tiang. Kadang-kadang nanti kalau muncul renungan-renungan baru tiang undang lagi Pak Dokter. Siap. Enggak ya juga. Tapi ini kembali ini hanya perspektif kita. Sehingga setiap orang pasti mempunyai perspektif yang berbeda. Betul. Cuman kita perlu renungkan. Tidak bisa menyenangkan semua orang juga, Dok. Kadang-kadang ada yang ragu bebenah karena
ada yang bilang dia macam kolom komentar, wah cocok logi kan nih gitu. Nah bang, apa apa karena dalam ajaran kita di Bali ada yang disebut apa namanya agama pramana, sabda pramana, keyakinan yang didapat berdasarkan apa kata agama, apa kata kitab suci, apa kata guru suci, sabda pramana. Kemudian masuk ke berikutnya ada yang disebut anumana pramana, keyakinan yang didapat setelah kita mengupas sampai detail. Berikutnya ada yang disebut upamana. Upa itu dekat, mana itu pikiran. Mendekatkan pikiran kita supaya mudah memahami. Itu sudah disebut analogi. Disebut pertiwimba. Makanya. Nah karena kita nggak paham disebutnya cocok logi. Cocok logi. Ya, jadi tujuan upamana itu kan supaya ini maksudnya pertiwimba. Ya. Menjembatani biar lebih paham aja lah. Makanya tiang kadang-kadang sulit memahami sesuatu itu, kadang-kadang menyimak Pak Dokter lagi, wih, asli analoginya, wih pas aja tuh kadang-kadang yang menonton terus Pak Dokter, gila, memang Pak Dokter memang ahli menyederhanakan itu, karena dia yakin orang sampai bisa menyederhanakan hal yang rumit tuh pasti udah dalam sekali. Karena gini tuh Win, sekedar tahu aja Win. Dulu tuh kan yang membaca-baca kitab-kitab suci itu kan juga rumit. Apa sih maksudnya nih? Gitu. Pak Dokter tidak ingin begitu orang lain. Ketika dia mencoba memahami, akhirnya dia coba cari-cari. Benang merahnya di ini. Benang merahnya di sini. Nah benang merah itulah yang Tiang sampaikan. Sehingga bagaimana Tiang memahami apa yang dulu sulit bagi Tiang bagikan cara pemahamannya. Siap. Dan itu yang dibutuhkan oleh Gen Z, Y dan A ini alpha ini sekarang serba instan kan. Wah saya nggak mau ruwet-ruwet, pokoknya yang instan gimana itu sederhananya. Begini ini bahkan zaman sekarang nagih bang ini singnya nagih suapin begini. Nah itulah bahasanya tadi itu kan alohe aleh. Ulah gitu. Kentan ampun Pak Dokter. Sehingga analogi itu membuat kita lebih gampang paham. Betul. Yang penting dapat aja. Nah, tapi nanti diteruskan lagi, nanti berubah lagi analoginya gitu. Semua nih Pak Dokter. Satu lagi dikit Pak Dokter. Ya. Kenapa Pak Dokter tidak jadi sulinggih, kan sudah kenen ke. Ada yang menyarankan sing dari pemangku, sing dari sulinggih. Gini, Win. Ada yang lebih penting daripada sulinggih dan pemangku. Yaitu sesana. Kalau Tiang menjadi pemangku, mungkin bisa ada batasan-batasan pasti ya. Sesana itu kan aturan-aturan tata susila. Sebelum Tiang bisa melaksanakan itu, tiba-tiba Tiang jadi pemangku, bahaya bagi Tiang. Karena sekali Tiang harus mengambil peran itu, Tiang tidak boleh meninggalkan sesana. Sesana dalam arti apa? Ada tata titinya. Ya dalam Sangko Putih, dalam Sumo Dewa itu kan ada contoh misalnya pemangku dan wenang tanpa sastra. Jadi pemangku tidak boleh tidak mengetahui sastra. Yang kedua, dan wenang cede angge, cacat secara fisik saja tidak diharapkan. Apalagi cacat secara mental. Tidak boleh. Pemangku dan wenang tidak boleh berdiam di bawah tenda-tenda yang tidak diplas-pas. Itu aturannya macam-macam. Banyak macam sehingga substansi kita untuk menjadi itu tuh tidak jalan gitu ya. Harus menjalankan dasa yama brata, dasa niyama brata. Berat itu Win. Tiang sendiri masih takut. Apalagi di level sulinggih Win. Amari aran, amari wesya, amari segala macam. Harus berubah perilaku, berubah tata cara, bermedsos bisa pelih. Gitu. Sementara tujuan kita untuk jadi itu sebenarnya untuk ini gitu ya. Tanpa jadi ini kan sebenarnya bisa kan ya modelnya. Begini, begitu kita menjadi pemangku atau pendeta, kita mungkin akan diberkahi oleh Tuhan, kekuatan. Kekuatan hidup. Apa yang kamu pikirkan akan menjadi kenyataan. Kalau pemangku sampai ternoda, letah dalam arti pikirannya negatif, apa yang dia pikirkan bisa menjadi kenyataan dan bisa hancur. Bukan hanya upacara yang hancur, tatanan bisa hancur, rumah bisa hancur, negara bisa hancur. Ketika apa? Ketika orang-orang suci sampai mengutuk.
Jadi hati-hati. Kalau mau nabrata saja yang belum siap tiba-tiba disuruh jadi pemangku. Lalu yang bicara ngawur kan. Wah. Kalau bicara idealnya seorang pemangku sulinggi itu berat sekali berarti. Berat. Makanya sekarang kok serba digampangkan itu ya. Ya, jadi yang bersyukur ada orang yang berani mengambil peran itu kan. Kalau enggak susah juga kita kan. Tapi kalau yang pribadi memang belum berani dia. Karena Pak Dokter harus kalau mau di situ ya harus memang menjalani idealnya gitu ya. Harus apa? Harus all out, Win. Nggak boleh setengah-setengah, apalagi seperempat setengah gitu. Harus benar-benar belajar sastra. Gitu. Oke. Karena apa? Siap. Setiap kata-kata pemangku bisa menyembuhkan. Bahkan ketika dia ngetisin itu, mampu nak ngetisin itu menyejukkan. Ya. Bukan hanya ngetisin pakai tirte loh, Win. Ngetisin dengan air pengetahuan bisa nak menyejukkan. berat. Gila. Nah, next kita bahas gimana Dor. Pokoknya Rahajang Galungan buat Pak Dokter nih kita penampakan Galungan nih loh. Ya. Pokoknya Dumugi Rahayu dan saya harap Pak Dokter panjang umur, semoga sehat selalu karena orang Bali, orang Indonesia khususnya Kramo kita di Bali sangat membutuhkan sosok seperti Pak Dokter Mustika. Kita sama-sama belajar. Matur suksma Pak Dokter. Pengetahuan itu segala tanpa tepi. Sing melajah. Suksma Pak Dokter kita tutup. Rajang Galungan sareng sami. Santi.